Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Sehat semua? Sehat. Oke, baik. Hari ini ada teman-teman yang tidak masuk atau ada yang sakit? Ada. Baik. Kalau begitu, sebelum kita belajar, Ibu minta salah satu anak untuk pimpin doa. April, boleh. Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa sehat. Terima kasih, April. Anak-anak, siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, kalau siap untuk belajar, semua alat tulisnya taruh di meja. Buku, ballpoint, dan buku-buku lain yang berhubungan dengan pelajaran IPS, semua taruh di atas meja. Sudah? Sudah. Nah, itu sampah yang masih ada di sekitar kursi atau meja, tolong diambil. Sebentar dibawa keluar. Sudah? Sudah. Kalau ada yang belum rapi, silakan kasih rapi dulu itu baju. Sudah? Sudah. Oke, baik. Sebelum belajar, Ibu punya pertanyaan untuk anak-anak. Di setiap kegiatan belajar kita selama ini, Ibu sering suruh anak-anak untuk melakukan aktivitas diskusi. Betul tak? Betul. Dalam kegiatan diskusi yang anak-anak lakukan, biasanya dalam kelompok diskusi itu, soal diskusi dikerjakan oleh satu orang atau oleh semua anggota kelompok? Dikerjakan oleh semua anggota kelompok. Berarti ada kerjasama di sini toh? Ada. Nah, Ibu berharap kalau sebentar Ibu kasih kesempatan berdiskusi, jangan hanya satu orang saja yang kerja, semua sama-sama Kerja. Ada makna dari diskusi anak-anak, kenapa semua guru dalam setiap mata pelajarannya selalu memberikan kesempatan anak-anak untuk melakukan diskusi. Karena apa? Di situ diajarkan kalian untuk bekerja sama. Selain bekerja sama, juga diajarkan kepada anak-anak untuk menghargai pendapat teman. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Bentuk interaksi sosial asosiatif. bentuk interaksi sosial asosiatif. Dengan tujuan pembelajarannya agar anak-anak mampu mengidentifikasi bentuk proses interaksi asosiatif dan contoh-contohnya. Tentang interaksi sosial yang asosiatif, salah satu bentuknya tadi anak-anak sudah sampaikan bahwa dalam diskusi kelompok ada kerja Bersama. dalam hidup manusia ini, dalam interaksinya harapkan untuk melakukan aktivitas atau bentuk interaksi yang asosiatif. Asosiatif yang bagaimana? Yang seperti apa? Sebentar anak-anak akan diskusi tentang itu. Namun sebelum itu anak-anak harus tahu bentuk interaksi asosiatif itu adalah bentuk interaksi
yang baik, yang sifatnya positif. Kalau sudah seperti itu, berarti dalam hidup ini tidak akan ada perpecahan, tidak akan ada pertentangan, tidak akan ada perselisihan. Kalau manusia, individu atau kelompok dalam hidupnya selalu berpikir untuk berbuat, bertindak, berucap yang baik saja. Bentuk interaksi sosial asosiatif ada kerjasama, asimilasi, Akomodasi. akulturasi. Untuk memahami konsep-konsep tentang interaksi yang asosiatif, Ibu sudah siapkan LKPD. Anak-anak berdiskusi menyelesaikan soal yang ada pada LKPD. Karena itu, Ibu minta anak-anak silakan bentuk kelompok seperti yang sudah Ibu tentukan. Sebelum berdiskusi, anak-anak Ibu minta lihat langkah-langkah diskusi yang ada di LKPD. Silakan dibaca. Sudah? Sudah. Kerjasama adalah hubungan yang dibuat dari kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama sendiri terbagi atas 4 bentuk. Contohnya, yang dahulu pertukaran barang beras dan jual sayur kita. Setelah anak-anak mengamati video materi tentang bentuk interaksi asosiatif, silakan mulai diskusinya. Anak-anak sudah selesai berdiskusi? Oke, kalau sudah, Ibu minta kelompok 1 silakan presentasi hasil diskusi, maju di depan. Mari kelompok 1. Gambar ini adalah kegiatan kerja secara beramai-ramai dalam membangun rumah. Kerjasama ini disebut gotong royong. Gambar tawar-menawar yang terjadi di pasar. Gambar ini menjadi contoh kerjasama, yaitu bargaining. Dimaksud dengan bargaining adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Gambar ini menunjukkan identitas atau lambang dari agama-agama yang ada di Indonesia. Gambar ini menggambarkan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Yang dimaksud dengan toleransi adalah sikap manusia antar kelompok. Contoh toleransi di sekolah. Kalau ada teman muslim yang menjalankan puasa, maka yang bukan muslim sebaiknya tidak makan dan minum
Sudah dikoreksi punya temanmu? Sudah. Kalau sudah dikoreksi, diberi nilai, silakan kembalikan punya temanmu. Oke. Kalau sudah, kita akan bahas secara bersama. Yang benar semua angkat tangan. Hampir semua ya, rata-rata benar. Yang tidak angkat tangan ini salah nomor berapa? Dua. Nomor? Dua. Nomor 2. Ayo kita sama-sama lihat soal nomor 2. Bantu ibu baca soal nomor 2. Afri boleh baca yang keras. Santi dan Joni bersepakat untuk bersama menonton konser musik di daerahnya. Tempat bertemu di lokasi jam 18.00 sampai pukul 19. Joni tidak juga hadir karena tiba-tiba ibunya sakit. Merasa dibohongi, Santi marah dan tidak mau bersahabat lagi dengan Joni. Sebagai teman dari Santi dan Joni, Edi prihatin dengan regangnya hubungan kedua temannya. Edi menemui Santi menjelaskan Joni tidak berniat ingkar janji. Ketidakhadiran Joni karena ibunya sakit. Sikap Edi sebagai Benar adalah mediasi. Mediasi dan konsiliasi dua hal yang berbeda. Konsiliasi adalah campur tangan pihak ketiga untuk mendamaikan dua pihak, dua individu atau dua kelompok yang berselisih. Contoh, kalau anak-anak berkelahi di kelas, dibawa ke ruang guru, sampai di ruang guru, di sana persoalannya diselesaikan. Setelah persoalannya diselesaikan, biasanya yang terakhir itu apa? Iya, berarti di sini guru sebagai pihak ketiga berusaha untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Itu yang dimaksud dengan konsiliasi. Kalau mediasi tidak hanya keterlibatan pihak ketiga untuk mediasi, hanya sebatas menjelaskan duduk persoalannya tanpa ikut campur atau tanpa ada niat untuk memberi solusi dua pihak yang berselisih. Di situasi tertentu kadang mediasi juga perlu. Kita tidak perlu terlalu mengambil bagian atau ikut campur dalam urusan lain. Tetapi sebaiknya jika perlu, ketika kita mampu untuk mendamaikan orang lain, adalah suatu tindakan atau perbuatan yang baik. Bisa ya? Bisa. Semua anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Terbukti anak-anak semua sebagian besar dapat nilai 100 dan hanya 4 orang yang dapat 80. Silakan. Ada PR di papan tulis, anak-anak catat. Kerjakan itu di rumah. Pertemuan berikutnya dikumpulkan. Sudah? Minggu depan kita ketemu lagi dengan materi bentuk interaksi disosiatif. Anak-anak lihat di buku paket ada di halaman 6. Anak-anak juga bisa baca dari sumber lain yang relevan. Berikut untuk materi ini, Ibu punya tugas lagi selain PR. Pertemuan minggu depan, anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu akan tanya, perilaku disosiatif yang terjadi di sekitar anak-anak itu seperti apa? Atau yang anak-anak lihat di sekeliling anak-anak, entah di sekolah atau di rumah